saja ya yakin gitu loh. Tapi dok, artinya pada saat diotopsi di hari ketiga di lambungnya kan ditemukan sejumlah kecil cyanida. Nah sekarang itu kok bisa dari yang dokter melihat langsung 2 jam itu begitu, tiba-tiba dalam 3 hari ada cyanida di lambung. Nah ini satu dok? yang Bunda mungkin agak ini ya. Saya kasih tahu waktu dia masih hidup, ya. Dia dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo, diambil isi lambungnya. Masih hidup dok? Masih hidup. Oh jadi saat enggak, waktu di jalan dia meninggalnya di jalan. Oh meninggal di jalan. Sampai di UGD meninggal. Ya. Nah waktu itu sempat dilakukan resusitasi. Setelah resusitasi terus kemudian karena itu keracunan diambil isi lambungnya. Jadi belum ada intervensi apapun. Jadi 75 menit setelah meninggal ada isi lambungnya diambil. Itu diperiksa di puslapor, tidak ada cyanida, tidak ada. Nah yang adanya itu 3 hari setelah dia meninggal kan diambil lagi isi lambungnya. Di situ ada 0,2. Nah sebagai ahli cyanida tuh gimana dok? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin itu. Ya itu berarti ada kontaminasi. Soalnya sekarang kalau logikanya ya, kalau masuk, kemudian kan pakai sedotan tuh dok, mungkin aja di dalam liur sini nggak ke raba, tapi langsung ke sini. Ada satu rahasia. Sehingga Firasat menyimpulkan, oh iya nih, ya udah deh, gue bikin Firasat, bukan dia pelakunya. Oh, menurut lo pelakunya bukan Jessica? Iya. Terus lo tanya siapa? Ya berarti pertanyaan berikutnya adalah siapa kalau gitu yang menjadi pelakunya? Kenapa lo harus tanya siapa? Kenapa lo nggak selesaikan dulu soal itu? Kalau lo bertanya siapa pelakunya, artinya memang dicari pelakunya. Harus sampai dapat. Harus ada pelaku. Iya dong. Karena ada... Ini kita berbicara psikologis ya. Gue akan berbicara sesuai kapasitas gue, ilmu pemahaman, pengetahuan gue. Sekarang menjadi persoalan bagi gue adalah semua orang pada bertanya, lu bikin firasat terus siapa? Kenapa lu harus tanya siapa? Kenapa lu tidak selesaikan dulu itu? Kalau artinya ada pertanyaan siapa kalau bukan dia, artinya dalam hal ini memang harus ada siapa-siapa yang harus jadi siapa. Harus ada pelakunya. Kalau tidak ada pelakunya kan bisa juga kan, misalnya ada orang yang misalnya meninggal kena serangan jantung misalnya atau apa. Ya itu pendapat orang banyak, tapi secara psikologis yang terjadi nih di lapangan menurut analisa gua dengan berita yang beredar saat ini, kok rasa-rasanya berfokus ke hal-hal yang menurut gua gitu. Ini sangat sensitif sebenarnya karena selalu sampai orang tua gua telepon, nyokap gua telepon. Ketika lo bersuara ada 3 instansi yang bisa menjadi dianggap tidak, enggak. Gue bilang ke nyokap, enggak. Gue berbicara sesuai firasat gue tidak membahas ke belakang. Makanya tadi gue bilang kita menghormati hasil yang ada. Tapi boleh dong kita, masa sih ini negara demokrasi kan? Kita boleh bersuara, boleh menilai sesuatu, boleh dong. Kenapa akun gue hilang? Perkembangan kasus kopi cyanida di sisi lain, wanita yang baru saja genap 35 tahun itu memang sakit hati karena merasa difitnah, tetapi ia tidak menunjukkannya demi sang ibu. Gak mau tunjukkan sama orang karena dia bilang, kalau saya menangis di sidang, ibu saya pasti kolaps dan sedih lihat saya menangis, ungkapnya. Otto pun menyebut Jessica seperti sosok yang mau menderita demi orang lain. Pemilik nama lengkap Jessica Kumala-Wongso ini divonis 20 tahun penjara dalam kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Kini Jessica sudah menjalani 7 tahun masa hukumannya di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Otto Hasibuan masih terus mengupayakan agar kliennya itu mendapatkan keadilan dan bebas. Seperti diketahui, tak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa Jessica tidak bersalah atas kasus tersebut setelah menyaksikan film dokumenter produksi Netflix tersebut. Otto ingin mengupayakan peninjauan kembali yang nantinya berujung pada 2 opsi, diterima atau ditolak. Jika PK ditolak, maka tidak ada pilihan lain kecuali Jessica menerima dan melanjutkan masa hukuman 20 tahun penjara. Kalau itu mereka lakukan, ya apa boleh buat, berarti negara kita akan terus seperti itu, ujar pengacara senior itu. Meski begitu, Otto tetap optimis Jessica segera bebas dalam waktu dekat. Ia mengungkapkan bahwa kliennya itu sudah beberapa kali mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan karena berkelakuan baik di penjara. Remisi sih ada banyak-banyak, mestinya kalau dihitung-hitung, kita 2-3 tahun lagi dia seharusnya keluar karena dia berkelakuan baik, ungkap Otto Hasibuan. Namun Otto tidak mencampuri urusan remisi tersebut karena merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ia hanya berusaha memastikan bahwa Jessica mendapatkan semua haknya di dalam penjara. Dia bilangnya lafaznya bagus, petugasnya baik, dia diperlakukan dengan baik, hak-haknya dipenuhi. Saya kira nggak ada masalah remisi, katanya. Saya sendiri nggak pernah urus, hanya tanya, kamu dapat remisi nggak? Boleh tanya, saya nggak pernah urus-urusan begitu sama dia, pungkasnya. Saat dirinya ramai jadi bahan pembicaraan, Jessica Wongso tentunya masih mendekam di penjara untuk menjalani hukuman selama 20 tahun. Baru-baru ini beredar video singkat yang memperlihatkan ruang tahanan yang diduga ditempati Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Video itu diunggah di akun TikTok @oscarhibuan890 pada 8 Oktober 2023 yang kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Sejak beberapa hari lalu, dalam video terlihat seorang pria berpakaian rapi duduk di samping Jessica, namun tidak disebutkan identitas pria tersebut. Pria itu, Jessica memakai kaos berwarna hijau kebiruan dan celana panjang abu-abu, serta sandal. Keduanya duduk di atas ranjang kasur kecil dan bantal warna putih dilapisi spray berwarna merah muda. Kamar dengan lantai keramik berwarna putih tersebut terlihat hanya untuk satu orang. Dari video tersebut sudah dipastikan Jessica tidak berbaur dengan orang lain. Setelah resmi diputus bersalah dalam kasus kopi Syanida, wanita yang baru saja merayakan ulang tahun ke-35 ini mengicir rambut panjangnya, terlihat menunduk dan tersenyum. Nangis gua melihat Jessica di kamar kayak begini selama 7 tahun, tulis keterangan di video tersebut. Meski hanya membagikan sebuah foto yang kemungkinan besar menggambarkan kondisi Jessica di dalam penjara. Unggahan itu sempat viral dan sudah dilihat lebih dari 4 juta kali, serta mendapatkan lebih dari 309.000 likes. Sebelumnya beredar foto di media sosial yang memperlihatkan pengakuan Jessica mengenai dirinya tidak mau dipindahkan dari sel rumah tahanan. Dalam video itu terdengar suara petugas tahanan yang menawarkan pindah ruangan. Nggak mau pindah sel? Tanya petugas kepada Jessica yang sedang duduk. Nggak. Yang penting nggak disatuin sama orang lain, nggak mau, jawab Jessica sambil menganggukkan kepala. Jessica bahkan begitu yakin tak ingin pindah ke sel yang berisikan tahanan lain. 100% kalau mau pindah, saya sudah minta, kata Jessica. Petugas pun kembali meyakinkan Jessica soal keinginannya yang tak ingin pindah sel dengan tahanan lain.